Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Talib Nanda Ramadhani Uwais Al-Qarni dengan NIM akhir 054. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Komponen ini terdiri dari dua bahan pelat konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik atau isolator. Contohnya seperti keramik, mika, kertas, plastik, atau elektrolit. Untuk prinsip kerjanya, ketika kapasitor diberi tegangan listrik, muatan positif akan terkumpul pada satu pelat, sedangkan muatan negatif pada pelat lainnya. Energi yang tersimpan selama kapasitor masih terhubung ke sumber listrik. Jika kapasitor dilepaskan atau discharge, muatan listrik akan mengalir keluar. Dan untuk satuannya, nilai kapasitor disebut kapasitansi dengan satuan farad. Namun, biasanya digunakan dalam ukuran lebih kecil seperti mikrofarad, nanofarad, atau picofarad. Nah, untuk fungsinya sendiri, yang pertama sebagai menyimpan energi listrik. Menyimpan muatan sementara untuk digunakan kembali, contohnya ada di flash kamera atau di power supply. Yang kedua, sebagai penyaring atau filter yang memisahkan arus AC dan DC, serta menghaluskan tegangan pada adaptor. Yang ketiga, ada kopling dan decoupling. Untuk kopling, di sini meneruskan sinyal AC dan menahan arus DC. Untuk decoupling, digunakan untuk mengurangi noise atau gangguan pada rangkaian. Yang keempat, sebagai pengatur frekuensi, digunakan bersama induktor pada rangkaian LC. Contohnya ada di radio, TV tuner, atau isolator. Yang kelima, sebagai stabilisasi tegangan, menjaga suplai tenaga listrik tetap stabil dan melindungi rangkaian dari lonjakan tegangan yang tiba-tiba. Yang keenam, digunakan pada motor listrik satu fasa. Kapasitornya digunakan sebagai awalan start atau run membantu motor satu fasa untuk berputar. Biasanya ada di kipas angin, pompa air, atau mesin cuci. Untuk jenis-jenisnya dibagi tiga, yaitu kapasitor tetap, kapasitor variabel, dan superkapasitor. Untuk kapasitor tetap dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada kapasitor keramik yang terbuat dari bahan keramik sebagai dieelektrik. Ukurannya kecil, nilai kapasitansinya biasanya ada pada picofarad sampai nanofarad dan banyak digunakan di rangkaian yang punya frekuensi tinggi. Yang kedua ada kapasitor mika yang bahan dieлекtriknya dari lembaran mika. Kelebihannya di sini lebih stabil, presisinya lebih tinggi, dan lebih tahan temperatur. Yang cocok untuk digunakan pada rangkaian RF dan isolator. Yang ketiga ada kapasitor film yang bahannya bisa dari plastik, polyester, atau polipropilena. Yang dielektriknya berupa plastik tipis dari bahan-bahan tadi. Kelebihannya di sini lebih tahan lama, stabil, dan kapasitansinya dari nanofarad sampai mikrofarad yang banyak digunakan di filter audio dan peralatan rumah tangga. Yang keempat ada kapasitor elektrolit. Kapasitor ini kapasitansinya besar di mikrofarad hingga ribuan mikrofarad. Dan untuk polaritasnya sendiri juga harus diperhatikan. Dan di sini banyak dipakai di power supply untuk filter tegangan tinggi. Yang kelima, ada kapasitor tantalum. Nah, untuk di elektrolit khusus dari logam tantalum. Untuk ukurannya sendiri itu kecil, kelebihannya itu stabil dan nilai kapasitasnya besar. Biasanya dipakai di peralatan elektronik miniatur. Yang kedua, ada kapasitor variabel. Nah, untuk kapasitor variabel ini, nilai kapasitasnya bisa diubah sesuai kebutuhan. Untuk jenisnya ada di trimmer, di sini kapasitasnya bisa disetel kecil atau besarnya dengan obeng dan digunakan untuk kalibrasi atau penyetelan arus di rangkaian RF. Yang ketiga ada superkapasitor. Di sini nilai kapasitasnya sangat besar hingga bisa ribuan farad, mampu menyimpan energi listrik lebih banyak dibandingkan kapasitor biasa dan banyak dipakai sebagai penyimpan energi tambahan atau backup power pada rangkaian perangkat elektronik, kendaraan listrik, dan sistem energi terbarukan. Di sini contoh gambar-gambar dari kapasitor. Yang pertama ada kapasitor keramik, yang kedua kapasitor mika, kapasitor polipropilena, kapasitor elektrolit,
kapasitor tantalum, dan kapasitor variabel serta ultra super kapasitor. Nah, untuk persamaan yang dipakai untuk mencari kapasitansi dasar, persamaannya itu adalah C sama dengan E kali A per D. Untuk C itu adalah kapasitansinya, untuk E adalah permisivitas dielektrik yang A sama dengan luas pelat dan D jarak antar pelat. Yang kedua, untuk mencari muatan pada kapasitor, yang persamaannya Q sama dengan C kali V. Q sama dengan muatan listrik, satuannya Coulomb, C sebagai kapasitansinya, satuannya Farad, dan V sebagai tegangan, satuannya Volt. Nah, untuk mencari yang ketiga, untuk mencari energi yang tersimpan, persamaannya sama dengan E sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. Untuk E sendiri adalah energi yang tersimpan dengan satuannya Joule, C sama dengan kapasitansi, satuannya Farad, dan V sama dengan tegangan. Nah, di sini ada beberapa persamaan kombinasi kapasitor. Yang pertama ada seri, yang cara mencarinya adalah 1 per C total sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3 plus dan seterusnya. Nah, untuk rangkaian paralel, di sini cara mencarinya C total sama dengan C1 plus C2 plus C3 dan seterusnya. Nah, di sini saya ada contoh soal, yaitu 3 buah kapasitor disusun seperti pada gambar. Kapasitor C1 dengan nilai 20 mikrofarad dipasang seri sebagai dengan kapasitor C2 60 farad. Hasil gabungan C1 dan C2 kemudian dipasangkan dengan kapasitor C3 100 farad. Nah, rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan 24 volt. Pertanyaannya dicari A, tentukan kapasitansi total atau C total dari rangkaian, dan B, hitung muatan total atau C total yang tersimpan dalam rangkaian. Nah, untuk jawabannya sendiri, yang pertama, untuk mencari kapasitansi total atau C total. Yang pertama, dihitung dulu dari rangkaian serinya, yang caranya seperti tadi, seper, seper C 2 sama dengan seper C1 plus seper C2. Sama dengan seper C 2 sama dengan seper 40 plus seper 60 sama dengan disamakan penyebutnya 120. 120 dibagi 40, 3. 3 kali 1, 3. Ditambah 120 dibagi 6 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Sama dengan 5/20. Jadi C 2 rangkaian seri sama dengan 120 dibagi 5 sama dengan 24 mikrofarad. Nah, untuk yang paralel tinggal ditambah saja C totalnya C 2 ditambah C3. Jadi C totalnya 24 ditambah 100 sampai dengan 124 mikrofarad. Jadi total kapasitansinya adalah 124 mikrofarad. Dan B, mencari muatan total. Rumus yang digunakan Q sama dengan C total kali V. Q sama dengan C total 124 mikrofarad dikalikan 24 volt. Nah, di sini dijadikan mikrofarad, jadikan farad dengan dengan satuan farad 10 pangkat min 6. Jadi 124 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 24. Ketemu hasilnya 2976 dikali 10 pangkat min 3 kolom. Yang hasilnya disederhanakan kembali 2976 mikrokolom. Jadi muatan totalnya sebesar 2976 mikrokolom. Ya baik, sekian dari saya. Jika mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.